Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak terhitung jumlahnya. Berapa juta nikmat, berapa miliar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga dan warga kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk berjemaah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua tidak terlepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, wajib dan pantaslah bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun anda berada yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang cerdas pastinya dia ingin punya amalan. Setelah dia mati, tidak hidup lagi di dunia ini, amalan tersebut akan selalu pahalanya mengalir kepadanya, kebaikannya mengalir kepadanya. Dan memang ketika manusia ini mati, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya. Yang ahli sholat sudah tidak bisa sholat lagi. Yang ahli puasa di dunia mati tidak bisa puasa lagi di dalam kuburnya. Yang ahli sujud demikian, yang ahli bersedekah demikian, begitu seterusnya dan seterusnya. Namun kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam, jikalau manusia ini mati, inqata amaluhu, terputuslah amalnya, illa min salatin, kecuali dari 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya berlalu lalang kepada orang yang bersedekah. Panjenengan kita semua yang pernah berinfak, berwakaf, berkhidmat, bersedekah dalam hal-hal kebaikan kepada masjid, pondok pesantren, mushola dan lain sebagainya, yang kita pernah tumbang samin ke sana, nyumbang tikar ke sana, nyumbang lampu ke sana, nyumbang keramik ke sana, nyumbang besi ke sana, maka kita mati selama tempat-tempat tersebut dipakai untuk sujud ke Allah Ta'ala, dipakai untuk menghidupkan syiar-syiar Allah, dipakai untuk mengajarkan syariat-syariat Allah, dipakai untuk mengenal Allah di dalamnya, maka selama itu juga mengalirlah pahala orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf, berhibah dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebut amal jariah. Begitu pula kita yang kadang menyumbang air bor untuk berwuduknya orang yang berwuduk salat di sana, maka selama air itu dipakai untuk diminum atau untuk dipakai wuduk, maka selama itu juga pahalanya dialirkan oleh Allah. Dan ini yang disebut sedekah jariyah. Yang kedua, amanah, yang ketika kita sebagai orang mukmin ini mati, tapi pahalanya akan selalu mengalir kepada kita apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang kita pernah mengajarkan Al-Quran, yang kita pernah mengajak seseorang untuk belajar Al-Quran, yang kita pernah mengajarkan salat, atau kita pernah mengajak seseorang untuk salat, yang asalnya dia tidak salat, akhirnya salat, kemudian dia mengajak anaknya, mengajak istrinya, mengajak keluarganya, bahkan mengajak tetangga-tetangganya untuk salat, apalagi sampai bisa salat dan sujud di masjid-masjid Allah. Maka orang yang mengajar hal itu dan atau pernah mengajarnya, dia mati, maka pahalanya orang yang pernah dia ajar atau pernah dia ajar, dan seterusnya sampai hari kiamat, maka dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencari ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu penting, karena la yazalul 'abdu 'aliman ma zala muta'alliman.
Selama orang itu masih mau belajar, maka dia bisa dikatakan orang yang punya ilmu. Kemudian yang ketiga, termasuk amal jariah. Setelah manusia itu mati, pahalanya berlalu lalang dialirkan pahalanya oleh Allah. Apa itu? Waladin salihin yad'una, anak yang saleh, yang anak tersebut pernah kita didik untuk sering mendoakan orang tuanya, untuk sering membalas kebaikan kepada orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Ternyata kita mati, atau kita pernah mendidik anak-anak kita, atau entah itu anak sendiri atau anak orang yatim, dan kita ongkosi mereka, akhirnya mereka menjelma menjadi orang alim, menjadi ulama, mengajarkan ilmu Allah di masyarakatnya, menghidupkan syiar-syiar Allah di dalamnya, dan memakmurkan tempat-tempat sarana keagamaan di dalamnya. Maka selama itu juga anak tersebut menjadi amal jariah. Dan memang kita sebagai anak jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita, entah orang tua kita yang masih hidup atau orang tua yang telah wafat. Karena adanya kita di dunia bisa berwalidina, sebab adanya orang tua kita. Tanpa orang tua kita, kita tak bisa hidup di dunia. Maka oleh karena itu, mari jangan putuskan silaturahmi kita dengan orang tua kita yang masih hidup atau yang telah wafat. Yang telah wafat dengan doa kita, sedekah kita, istighfar mereka, istighfar kita kepada mereka. Karena hadiah terbaik bagi orang yang hidup untuk orang yang mati ialah istighfar, sedekah, dan doa baik kepada mereka. Dan begitu juga kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk anak-anak bangsa yang juga dulu para pejuang-pejuang agama kita. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabat-sahabat telah berjuang, serta para pejuang negara kita. Siapa mereka? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka berjuang berdarah-darah, berani mati syahid untuk membebaskan kita yang pejuang agama agar kita terbebas dari jajahan kekafiran, yang pejuang negara agar kita terbebas dari penjajahan, agar kita hidup tenang, nyaman sujud ke Allah, nyaman sholat di bumi pertiwi yang kita banggakan ini. Maka saya yakin setiap kita yang sholat, setiap kita yang mendirikan masjid, mendirikan pesantren di tanah Indonesia ini, saya yakin pahalanya dialihkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang dulu mereka pernah berdarah-darah, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi untuk memerdekakan Indonesia ini. Nyawa pun, harta pun, keluarga pun mereka berani diusir, mereka berani difitnah, bahkan mereka berani dibunuh agar kita anak bangsa seterusnya hidup tenang di bawah langit Indonesia dan di atas bumi Indonesia. Maka oleh karena itu nanti di tanggal 17 Agustus yang alhamdulillah kita hampir berada di tahun 77 kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita isi saat-saat tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan isi hari kemerdekaan itu dengan maksiat yang justru akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang agama dan para pejuang-pejuang bangsa. Kita petehahkan mereka, kita sedekahkan mereka, kita doakan mereka, kita istighfarkan mereka. Boleh, karena kita hidup tenang seperti ini berkah perjuangan mereka. Dan ingat, ajaran terpenting yang mereka bawa kepada kita generasi selanjutnya adalah ajaran persatuan. Bahkan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, siapapun Anda, yang penting bernama manusia, apapun etnisnya, apapun merek bahasanya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku jadikan kalian, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kata Allah kalian semua itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku,
berbagai macam bahasa. Tujuan Allah tidak ada lain, lita'arafu, agar saling mengenal antara satu dengan yang lain, saling menghormati antara satu dengan yang lain, saling menolong dalam kebaikan antara satu dengan yang lain, saling mendakwahkan syiar-syiar Allah antara satu dengan yang lain, saling membantu dalam kemaslahatan masyarakat antara satu dengan yang lain. Tapi akhirnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya kalian adalah kalian, kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, keluarga kita, warga dan masyarakat kita dijadikan hamba-hamba yang selalu menjaga kedamaian dan keamanan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim rahimur rahim wa qur rabbil bir warham wa anta khairur rahimin.